Oke, kita masuk ke dalam part selanjutnya dari mikrobiologi water microbiology. Di sini masuk ke dalam pemeriksaan praktikum gitu ya. Kita akan masuk ke dalam praktikum yang ini. Untuk part yang ini masuk ke dalam praktikum, adik-adik bisa memperhatikan karena kita harus melakukan praktikum secara online gitu ya. Nanti saya akan juga akan memberikan link untuk videonya yang sangat mudah untuk mengerti mengenai analisis kualitatif standar menggunakan metode MPN atau Most Probable Number ya. Dan ini sangat sering kita gunakan ya. Di mana kualitas air ini dapat dilihat dari indikator mikrobiologi, fisik, dan kimia ya di dalamnya. Itu ya ada mikrobiologi, fisik, dan kimia. Kehadiran bakteri coliform merupakan indikator biologi adanya kontaminasi sampah atau feses terhadap sumber air seperti yang saya sampaikan. Eh, Coliform itu sebenarnya ya bakteri-bakteri coli itu sebenarnya tidak berbahaya bagi manusia atau harmless. Cuman ketika dia berada di lingkungan yang masuk ke dalam water ataupun potable water kita itu tidak diperkenankan karena dia bisa melakukan mutasi di situ dan menyebabkan penyakit pada manusia. Ya, kualitas mikrobiologi air dapat ditentukan berdasarkan nilai MPN, ya, MPN coliform atau most probable number, ya, di mana nilai coliform fekal dan jumlah koloni E. coli ya yang nanti akan kita lakukan pemeriksaan. Most probable number atau angka perkiraan terdekat merupakan suatu cara untuk menganalisa bakteri golongan coliform yang memiliki kemampuan memfermentasi laktosa dan menghasilkan gas. Jadi fermentasi laktosa adalah yaitu untuk mengindikasikan bahwa ini masuk ke dalam golongan coli ya, coli ya. Jadi dia bisa memfermentasi laktosa dan menghasilkan gas dengan menggunakan tabung Durham. Jadi ada tabung reaksi khusus gitu ya. Kemudian dimasukkan tabung Durham. Tabung Durham itu tabung kecil seperti ini gitu ya. Kemudian dimasukkan dalam bentuk terbalik ya. Ketika ada suatu bakteri yang dapat menggunakan metabolisme laktosa juga dia juga bisa menghasilkan gas yang nanti terkurung di dalam tabung Durham tadi ya. Dan ini merupakan parameter pencemaran suatu sampel air yang bisa ada sampel air minum, sampel sungai, sampel air isi ulang dan lain sebagainya. Ya, analisis MPN atau most probable number coliform ini memiliki 3 tahap, yaitu uji praduga atau presumptive test, kemudian uji penguat confirm test, dan uji penyempurna atau pelengkap namanya complete test. Ya, dan ini seru ya. Ada metode untuk MPN ini seru itu digunakan ya. Dan metode MPN ini ada yang menggunakan seri tabung 3, ada yang menggunakan seri tabung 5, ada yang 3-3-3 gitu ya, ada yang 5-5-5 gitu ya, tergantung. Biasanya kalau 3-3-3 itu biasanya air yang tidak terlalu keruh misalnya. Kalau seri tabung 5 itu biasanya untuk air yang sudah terlalu keruh. Nah, langkah-langkah dari MPN atau most probable number itu ada 3, yaitu seperti yang disampaikan presumptive, confirm, dan complete test. Di mana presumptive test itu atau uji praduga, bahan-bahan yang kita gunakan itu adalah medium lactose broth. Ya, jadi lactose broth ini digunakan sebagai bahan untuk jika ada bakteri coli di situ atau coliform di situ, dia akan metabolisme daripada lactose broth itu, air yang tadinya jernih dia akan berubah menjadi keruh. Ya, jelas di situ ya. Kemudian ada tabung reaksi, tempat kita memasukkan lactose broth dan campuran daripada air sampelnya. Kemudian ada tabung Durham, tabung kecil, yang kita masukkan juga ke dalam tabung ini tadi, tabung reaksi tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi secara terbalik. Kemudian ada micropipette, ya. Mungkin adik-adik nanti kita lihat videonya, ya. Kemudian ada tip pipetnya, ya, tip pipetnya untuk mengambil cairannya dan sampel airnya, ya. Nanti kalau kita mulai praktikum secara offline nanti bisa ya. Nah, uji ini menggunakan medium lactose broth di mana uji praduga yang dimaksudkan untuk menduga atau mendeteksi adanya bakteri coliform dalam sampel air ya. Hasil positif ditunjukkan adanya perubahan warna LB menjadi keruh seperti yang disampaikan tadi setelah diinkubasi selama 24 jam. Yang berarti memang sudah terjadi fermentasi laktosa di situ oleh bakteri coliform. Ya.
serta terbentuknya gelembung lebih dari 10% pada tabung durham. Jadi ingat, kita akan melihat tabung durhamnya ada gelembung di situ ya, lebih dari 10%, bahwa artinya itu positif. Apabila ada sampel yang masih meragukan, kemudian kita inkubasi lagi, tambah lagi 24 jam. Yang kita biarkan gitu ya, dalam suhu yang sudah ditentukan ya. Dan apabila hasil positif, maka dilanjutkan ke uji penguat ya. Selanjutnya hasilnya adalah indikator yang menandakan bahwa uji praduga ini positif ya, atau presumptive test ini positif ya, atau negatif, yaitu positif apabila terdapat gelembung gas di dalam tabung durham dalam reaksi dan adanya perubahan warna pada sampel air yang sudah dicampurkan dengan lactose broth tadi menjadi keruh gitu ya. Itu yang positif, hasil yang positif. Kalau negatif itu tidak ada. Nah, ini ya. Sampel water ini yang menggunakan seri 555 ya. 555 ini menggunakan tabung yang besar, ini tabung yang single strand broth ya. Dimasukkan dalam 10 mili ya. 10 mili dimasukkan dulu lactose broth yang sudah dicampur dalam air sebanyak 10 mili. Kemudian 1 mili dan 0,1 mili ya. Jadi 10, 1 dan 0,1 dicampur. Kemudian dengan water sample masing-masing 10 mili dicampur di sini. Kemudian di 1 mili juga di sini, 1 mili juga di sini, dimasukkan juga tabung durham. Ya, tabung durham. Kemudian kita untuk menghilangkan misalnya ada terjadi gelembung di sini, kita bisa balik gitu ya, tabung reaksinya itu setelah ditutup. Kemudian kita balik kembali gitu ya. Kalau dia misalnya kita inkubasi selama 24 jam. Kalau dia positif, akan tampak adanya gas pada tabung durham di sini. Sini ada ini tabung durham, tabung yang kecil. Ya, kemudian coba ya saya tunjukkan ya. Laser pointer. Nah, ini ya. Ini tabung durham. Ini tabung durham yang kecil-kecil ya. Dimasukkan dalam bentuk terbalik, dia nih ada ininya ya. Kemudian warnanya jadi keruh, itu positif ya. Setelah inkubasi, kalau misalnya hasilnya negatif di sini, kita bisa inkubasi lagi selama 24 jam dalam suhu 35 derajat Celcius. Ada tempat inkubasi. Kalau dia tetap negatif itu berarti tidak ada gelembung dalam tabung durham dan warnanya tetap tidak keruh gitu ya, karena dia tidak memetabolisme daripada laktosa. Ya, seperti itu. Ya. Dan kita masuk ke uji penguat atau mengkonfirmasi lagi gitu ya. Dari yang positif tadi kita konfirmasi lagi, bahannya adalah isolat yang tadi positif gitu ya. Kemudian ada namanya medium EMBA, IMB, eosin methylene blue agar, ya, bentuk agar seperti ini ya. Kemudian ada OC bulat. OC itu adalah untuk mengambil sampel tadi yang bulat, kemudian ditaruh di ini ada pak panjang gitu, bisa dibakar di bunsen atau pembakar spiritus ini ya. Ini menggunakan medium EMBA ya, eosin methylene blue agar. Uji ini dilakukan untuk memperkuat dugaan bahwa terdapat bakteri coliform pada sampel air. Ya, EMBA agar merupakan media selektif dan diferensial untuk membedakan bakteri non-fekal coliform dan fekal coliform. Ya. Media ini mengandung eosin Y dan methylene blue sebagai indikator pH, ya, serta menghambat pertumbuhan bakteri gram positif, karena kan yang dicari adalah bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif memfermentasikan laktosa pada media EMBA, dapat menghasilkan asam, dan dalam kondisi asam akan menghasilkan warna kompleks berwarna ungu gelap ataupun hijau metalik seperti gambar yang ini. Ini kan hijau metalik ya, atau ungu ya. Ungu gelap nih ya. Seperti itu. Jadi medianya khusus ya, adik-adik ya, eosin methylene blue namanya. Warna hijau metalik ini merupakan indikator dari bakteri yang dapat memfermentasi laktosa dengan kuat, atau bakteri yang dapat memfermentasi sukrosa, contohnya ialah E. coli ya. Pada bakteri yang memfermentasi laktosa dengan lambat akan menghasilkan asam dengan jumlah sedikit juga ya. Sehingga koloni akan berwarna coklat atau merah muda. Ini bisa membedakannya ya. Bakteri yang tidak dapat memfermentasi laktosa sama sekali, koloninya akan berwarna merah muda atau transparan. Jadi hampir tidak terlihat. Hasil
pada tes atau uji penguat, yaitu biarkan bakteri pada tabung yang positif pada uji penduga sebelumnya atau presumptive test sebelumnya ditanam pada media EMBA dan diinkubasi pada suhu 37 Celcius selama 48 jam. Pada sampel yang positif pada uji praduga diperoleh hasil positif pada uji penguat ditandai dengan terbentuknya koloni yang berwarna hijau metalik pada cawan Petri berisi EMB. Jadi presumptive positif itu adalah adanya gas pada tabung Durham, kemudian warna pada lactose brothnya itu berubah jadi keruh, kemudian kita masukkan dari ini tadi lactose broth tadi yang uji presumptif ke media EMBA, kemudian kita strik di cawan Petri-nya tadi, kemudian kita biarkan 48 jam. Nah, kalau dia tampak ada bentuk hijau metalik pada cawan Petri yang berisi EMBA, itu artinya dia positif ya. Uji confirm testnya atau uji penguatnya itu positif. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke uji complete test, ya uji pelengkap, di mana bahan yang digunakan pada tahap ini adalah adanya isolat, ya, kemudian ada pewarnaan gram, captcha objek, medium lactose broth dan tabung reaksi. Ya, isolat tadi, ya, yang positif tadi, ya, kemudian diwarnai dengan gram, captcha objek untuk melihat di bawah mikroskop dan medium lactose broth dan tabung reaksi. Bagaimana sih ininya? Kita lihat ya. Koloni E. coli yang tumbuh pada media EMBA agar yang pada uji confirm test tadi, ya, kemudian diinokulasikan, diambil, kemudian dimasukkan ke nutrien agar miring, ya, agarnya miring seperti ini, ya, dibentuk. Jadi ada nutrien agar miring dalam tabung reaksi, ya, bukan di dalam cawan Petri. Dan media lactose broth, ya, ada dua, ya, medianya Na miring dan media lactose broth, ya. Kemudian diinkubasi, ya, bakteri yang tumbuh pada nutrien agar miring, kemudian diamati morfologinya dan dilakukan pewarnaan gram dan pewarnaan spora, gitu ya. Hasil positifnya ialah morfologinya selnya berbentuk batang, karena kan E. coli itu berbentuk batang, tidak memiliki spora dan gramnya negatif karena ya, kita melakukan pewarnaan gram. Ya, hasil yang didapatkan pada uji pelengkap yaitu koloni bakteri pada uji sebelumnya diidentifikasi lebih lanjut dengan pewarnaan gram. Ya, hasilnya yaitu pada sampel bernilai negatif E. coli didapatkan bakteri tersebut berbentuk pasil dan gram positif, yaitu negatif ya, karena E. coli kan gram negatif ya. Jika positif, E. coli-nya harus memiliki bentuk basil dan gram negatif seperti itu. Nah, ini ya dari confirm test tadi, ya, dari confirm test tadi kalau negatif itu tidak yang tidak menghasilkan gas tadi ya, yang presumptive testnya tidak menghasilkan gas dan tidak berwarna keruh gitu ya. Kemudian ini dilanjutkan ya dari presumptive test ini dilanjutkan ke confirm test. Confirm test ini dimasukkan ke dalam cawan Petri seperti ini ya, cawan Petri ya. Dimasukkan ke dalam media EMBA ya. Kemudian dari yang sini tadi kalau dia positif ya berwarna biru metalik hijau metalik, kemudian diambil ini adalah nutrien agar slant ataupun agar miring, nutrien agar miring dan media kita tumbuhkan kepada lactose broth atau bisa juga namanya Brilliant Green Lactose Bile Broth atau BGLB. BGLB ya, Brilliant Green Lactose Bile Broth ya di sini. Ya, dengan hampir mengulangi dengan yang sama dengan yang tadi, yang paling pertama atau presumptive test gitu ya. Ini bagian yang ketiga untuk complete test gitu ya. Nah, kemudian kita tumbuhkan, kita strik di sini, kita strik di sini, yang dari sini, kita inokulasikan ke sini dan ke sini. Ya, kalau dia positif, ini akan ada gelembung dan ini akan keruh dan ini akan ada tampak bakteri gram negatifnya di sini ya, di sini akan tampak adanya koloni ya di slant ya, di slant ini akan tampak adanya koloni. Selanjutnya kita periksa lagi dengan ini dengan pemeriksaan secara pewarnaan gram ya untuk menentukan apakah dia ini gram negatif atau gram positif. Kalau dia yang complete testnya ini positif, artinya dia bakterinya bakteri berbentuk basil dan gramnya gram negatif seperti itu. Ya, itu adalah
penjelasan saya dalam praktikum untuk most probable number, dan saya akan nanti adik-adik bisa melihat video yang saya sertakan di ini ya, di deskripsi di Google Classroom. Oke.